Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel Daur Ulang Plastik. Kali ini saya akan mereview, mengulas sedikit, kita biar semangat kerja ya, yaitu beberapa keistimewaan atau keunggulan bisnis daur ulang sampah, baik plastik maupun besi ataupun logam. Nah ini ya guys ya, ini keutamaannya sangat banyak sekali ya guys. Jadi kita terkadang memilih kita mau usaha apa, mau berbisnis apa, atau mau bekerja di bidang apa. Nah, buat nambah pemasukan, buat nambah apa itu, terkadang kita mau di sektor apa, entah itu pertanian, peternakan, atau toko, buka toko atau buka apalah. Nah, jadi terkadang kita juga harus mikir plus minus, resiko dan permodalan ya guys. Nah ini saya akan mengupas sedikit tentang istimewanya di dunia limbah atau daur ulang plastik atau dunia rongsok, barang bekas. Nah ini ya guys ya. Oke, yang pertama, kalau kita bisnis rongsok itu barangnya selalu ada dan tersedia. Nah, yang pertama itu ya guys. Jadi apa? Kalau rosok itu selama kita masih mengkonsumsi, kalau plastik ya bungkusnya plastik, makanan berbungkus plastik, atau toples atau peralatan rumah tangga masih plastik, masih kita gunakan, berarti di situ sampah plastik pasti ada. Nah itu ya guys ya, yang pertama itu barang itu selalu ready, tersedia. Dan di situ kita mau beli barangnya ada, kita mau jual pun yang beli juga ada. Nah itu istimewanya daur ulang plastik atau bisnis rongsok. Misalkan kita besi selama kita juga masih membangun rumah, membangun apa atau renovasi apa, pasti itu sampah besi ada. Nah, kita mau beli barangnya ada, kita mau jual barang yang beli juga ada. Mau logam, selama kita elektronik masih gunakan pasti ada logamnya. Tembaga pasti sanyo ada tembaganya. Kita mau beli barangnya ada, mau jual yang beli ada. Nah itu ya guys. Kertas, apalagi kertas, selama kita masih menggunakan kertas, nah itu barang juga ada, yang beli juga ada. Nah itu ya guys, itu yang pertama. Yang kedua, bisnis daur ulang atau sampah itu barangnya awet. Dalam arti awet itu tidak mudah hancur atau tidak mudah punah atau tidak bosok atau apa. Nah, misalkan kita numpuk barang plastik dalam satu gudang, nah, itu paling yang rusak itu paling karungnya. Kalau barangnya aman, itu mau berapa tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saya juga barang yang sudah 6-7 tahun yang lalu masih punya, ada barangnya masih utuh. Nah itu juga. Lain kalau kita bisnis makanan ya, kalau tidak terjual apalagi nasi ya, 1 hari besok sudah basi, ada kedaluarsa. Lah ini kalau rosok itu tidak ada kedaluarsanya, termasuk itu keunggulannya ya guys. Mau besi, mau kertas, yang penting nyimpannya bagus. Kalau kertas mungkin hanya pangan rayap, kalau kita bisa nyimpen yang tempat bagus pasti aman. Nah, logam pun aman, mau disimpan setahun 2 tahun aman, mau 10 tahun aman logam itu. Nah itu yang pertama, barang ada, awet. Nah, itu ya guys ya. Jadi teman-teman semua jangan ragu dan bimbang gitu. Yang ketiga itu permodalan. Oke, dalam mau modal sedikit ada, modal banyak juga ada.
juga bisa. Contohnya kita mau modal berapa, 10.000 modal beli bensin, nanti gresek keliling ke kampung-kampung, ke parit-parit cari rongsok. Nah itu kita pemulung lah, itunya modal ya. Kita nanti jualnya ke pengepul. Nah kita mau modal berapa, 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta, kita keliling beli kardus di warung-warung pakai motor. Nah, semua bisa. Kita mau modal berapa, 10, 20 juta, kita jadi pengepul bisa. Nah itu ya guys ya. Mau modal berapa, 100, 200, 300 juta, nah itu bisa kita bikin daur ulang kertas atau daur ulang plastik. Nah itu bisa modal, kita jadi pengepul gede, modalnya ratusan juta bahkan miliaran. Nah itu ya guys ya. Tuh, jadi keunggulan dari bisnis rosok atau barang bekas itu sangat luar biasa. Bahkan kita kalau mau beli, punya uang 100 juta, kita mau beli barang 100 juta dalam 1 hari bisa. Kita mau jual berapa, 10-20 ton dalam 1 hari bisa, uangnya ada. Nah itu keunggulan bisnis daur ulang plastik itu luar biasa sekali ya guys. Jadi jangan ragu, jangan bimbang. Yang penting ini yang terpenting ini. Yang penting kita tahu ilmunya. Ilmunya itu macam-macam. Kita kalau mau main di daur ulang plastik, kita harus tahu ilmu plastik. Apa itu PP, apa itu HD, apa itu HI, apa itu ABS, apa itu kerasan, atau itu PET dan PVC dan sebagainya. Kita harus menguasai ilmu. Nah, kalau kita mau main di besi, kita harus tahu besi padat, besi pipa, besi kaleng atau premium dan sebagainya. Kita harus juga menguasai. Kita juga harus, kalau besi tahu mana itu besi bahan, besi apa, kita harus tahu. Jadi yang penting ilmu. Kita mau main di logam, mana itu tembaga, mana itu kuningan, mana itu aluminium tahu mana sari, mana wajan, mana masuk kampas, mana apa, semua juga harus punya ilmunya. Jadi mana itu timah, mana itu semua logam. Jadi itu masuk logam, itu masuk plastik apa, itu masuk besi apa, kita harus tahu. Nah itu ya guys. Jadi memang modal utamanya itu kalau bisa itu kita punya ilmu pengetahuan, itu sangat luar biasa, sangat menentukan ya guys dalam bisnis limbah daur ulang plastik itu. Jadi kita benar-benar harus belajar. Kita yang keutamaan yang keempat itu tadi, itu bisnis rosok itu mudah sekali dipelajari ya guys. Mudah sekali dipelajari dalam arti bisa dipelajari di semua usia, baik mau anak-anak, setengah, remaja, dewasa, orang tua pun bisa. Itu mana itu besi, mana apa itu ABC-nya, itu sangat mudah dipelajari. Nah itu ya guys. Yang terakhir itu kita memang harus juga tahu ilmu berdagang. Nah, manajemen itu juga penting juga, karena kalau kita tidak bisa manajemen, nah itu meskipun ilmu kita tinggi, tahu barang ini, tahu barang itu, tidak tahu ilmu dagang, tidak tahu ilmu manajemen, kita juga nanti akan rugi. Karena apa? Ilmu manajemen itu sangat penting ya guys. Kita harus bisa menghitung penyusutan, menghitung biaya operasional, biaya produksi. Nah, misalkan kalau kita mau keliling ke sana kemari beli kardus pakai motor, habis bensin berapa, makan kita habis berapa, nanti kita bisa menentukan harga pembelian kita dan penjualan kita sebagai patokannya. Nah, itu termasuk ilmu manajemen ya guys ya. Ini juga tidak kalah penting, yaitu kita itu selalu taat. Semua usaha itu kalau bisa kita landasi dengan agama, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena kalau kita dagang tidak didasari itu, kita nanti akan makin tamak,
kita mana itu juga harus tahu itu yang mana boleh, mana yang enggak. Kita juga harus bisa tahu cara mengambil keuntungan yang baik dan benar itu bagaimana. Kita harus tahu hukumnya. Kalau kita menipu timbangan, menipu apa, kita harus sesuai dengan syariat agama kita masing-masing ya guys. Oke, mungkin hanya itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bersyukur, terus berusaha. Setiap masalah, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya ya guys. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.